Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Di kesempatan kajian malam yang kedua ini kita akan lanjutkan, ya, jangan lihat awalnya namun lihatlah akhirnya, dimana ini banyak sekali terjadi fenomena yang ada saat ini. Jadi sering kita melihat orang itu dari masa lalunya, padahal dia punya masa depan. Harusnya kita berpikir, ya, banyak sekali kisah-kisah yang membuat kita terenyuh. Dan kita berharap jangan cepat-cepat kita menjadi Tuhan. Kita hanya sebagai hamba Allah yang hanya bisa melakukan, menasehati, memberikan informasi. Maka untuk itu, di kajian malam hari ini kita bersama-sama saling nasihat menasehati, dan narasumber juga butuh nasihat dari antum sekalian karena ingin berubah. Maka kita jangan selalu, ya, pesimis, kita harus optimis. Berubah itu adalah makna daripada hijrah. Berubah, berpindah, keluar, ya. Nah, berubah itu penting. Karena kita dari kecil menjadi besar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu proses perubahan-perubahan. Maka berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada kita diam, ya, dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Seperti banyak saat ini yang di tengah umat sibuk selalu menyalahi bank syariah, mengkerdilkan bank syariah, namun rekeningnya masih tetap di konvensional. Ajib. Yang dikejar semua bank syariah, tidak syariah. Ya, semua bank syariah ini baru ingin. Kalau bank konvensional udah dari dulu, sudah dari akar. Antum belum lahir, bank konvensional sudah ada. Nah, sibuknya kita itu saat ini ada bank syariah. Kalau dia belum sempurna, yuk sama-sama kita sempurnakan. Jangan kita hakimin. Kita berharap bank syariah berubah. Nah, saat ini kan sudah mau di merger gitu kan. Harusnya kita optimis. Undang-undangnya sudah ada, peraturan menterinya sudah ada gitu kan, fatwanya sudah ada. Ya. Makanya kita sebagai umat muslim di Indonesia, agar bangsa ini bisa berubah, yuk kita tutup semua rekening yang ada di konvensional. Agar ada perubahan. Agar azab Allah diangkat oleh Allah. Murka Allah menjadi kenikmatan yang Allah berikan. Masya Allah. Perubahan-perubahan yang bisa nampak. Mudah-mudahan dimudahkan ada perubahan yang mendasar di bumi Indonesia. Bumi tercinta. Maka itu berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada kita diam dan hanya bermimpi bahwa nantinya ada bank syariah, sementara kita rekeningnya masih di konven. Mari kita bersama-sama memperbaiki. Mari kita bersama-sama mendoakan mereka-mereka yang diberikan amanah untuk membesarkan bank syariah, orang-orang yang takut dengan azab Allah. Bukan ingin mendapatkan dunia, tapi goalnya adalah jannah. Jannah. Semoga Allah mudahkan itu. Maka ingatlah, ikhwafillah rahimakumullah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Dari mana? Kalau setiap kita ngomong langsung cepat kita dapatkan, kita berkeinginan langsung kita dapat, kapan kita belajar ikhlas? Karena ikhlas ini hanya mengharap wajah Allah. Tidak berpikir kita berhasil atau tidak berhasil. Saya melakukan ini karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pelajaran sangat penting, ya wafillah, untuk muhasabah diri kita.
Yang paling penting pokoknya rekening saya di bank syariah. Saya bekerja di bank syariah. Apapun kondisinya ada bank syariah. Tutup rekening saya yang ada di bank konvensional. Karena saya takut azab Allah. Itu yang utama. Apapun kondisinya, saya harus berubah. Nggak melihat masa lalu. Saya masih punya masa depan. Saya masih punya sisa umur. Untuk bertobat kepada Allah. Untuk melakukan kebaikan. Untuk menjalankan semua perintah Allah. Dan ringan untuk meninggalkan larangan Allah. Ini harus punya tekad. Makanya iwafillah, jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Apa yang diimpikan toto adab. Makanya kita dalam berubah, dalam kita hijrah, dalam kita melakukan amalan untuk mendekat kepada Allah itu butuh sabar. Tidak semua yang kita impikan itu langsung bisa terjadi. Kepingin bank syariah yang betul-betul syar'i. Sabar. Karena sabar itu dalam rangka melakukan ketaatan juga butuh sabar. Karena sabar itu apa? Bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Karena sabar ini mengelola hawa nafsu. Kita nggak sabar tuh karena kita kalah dengan hawa nafsu. Karena kita berteman dengan setan. Karena kita berteman dengan iblis. Maka kita nggak sabar. Kita semuanya mau instan. Lah. Sabar itu apa? Syariat Allah berdampak Allah ridho. Nah kalau Allah sudah ridho nikmat banget. Makanya banyak keberhasilan itu dengan kesabaran. Karena setelah sabar itu Anda menjadi hamba Allah yang takwa. Kalau sudah takwa mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. Itu tujuan hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang takwa. Ini bisa tuh pelajari di kitabnya Tazkiyatun Nufus. Karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang ternyata itu dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ya. Jadi kita butuh sabar. Mudah-mudahan ini sudah menjadi di merger bank syariah jadi bank besar gitu ya. Mudah-mudahan ya kita doakan. Kita harus berbaik sangka. Mudah-mudahan nanti ada bank syariah terbesar di Indonesia yang mendahulukan hak Allah. Yang goalnya adalah jannah. Para pegawai dan nasabahnya betul-betul menjaga akan akad syariah. Bukan melihat murah atau mahal. Dewan syariahnya, dewan pengawas syariah takut dengan azab Allah. Dia menjaga syariatnya, bukan masuk ke dalam bisnisnya. Biarkan para pegawai bank itu yang mengerti tentang bisnis, tapi dijaga bisnisnya itu terjaga. Tidak melanggar yang namanya transaksi, kegiatan maupun akadnya. Yang dilarang oleh syariat Islam. Mereka berkesinambungan, mereka saling menjaga. Ta'awun. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau praktisi, nasabah, dewan pengawas syariah semua bersatu menegakkan syariat Islam ini di bidang muamalah, ekonomi syariah, di perbankan syariah, Masya Allah. Kita doakan. Mudah-mudahan generasi penerus bangsa ini, mereka-mereka yang takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan ini dengan sabar kita. Makanya kita berdoa. Jadi jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita belajar ikhtiar? Bagaimana kita akan membuat sesuatu? Kalau semua yang kita doakan langsung diijabah oleh Allah. Yakinkan, karena saat ini kita masih semua yang makanan kita, minuman, pakaian kita dari yang haram. KPK lihat, korupsi di mana-mana. Wajar kalau doa kita ini selalu tidak diijabah oleh Allah. Nah makanya kita butuh ikhtiar. Ikhtiar kita. Ya, mari kita tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Dengan kita semua atas satu orang. Itu sama dengan 1000 orang. Kalau kita betul takut dengan azab Allah. Kita yakin perjuangan ini akan punya hasil akhir yang menyenangkan kita semua. Insya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan doa kita diijabah. Kita terus ikhtiar. Jadi bagi saudara-saudara kita, ihwafillah rahimahullah, para pendengar Radio Ismail, dimanapun antum berada dan
pemirsa, yang punya rezeki halal doa kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar ada perubahan yang mendasar. Betul-betul konvensional ditutup, sehingga murka Allah, azab Allah diangkat. Kita menjadi negara thayyibun warabul ghafur, yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada dosa. Seorang yang dekat dengan Allah berarti bukan tidak ada dosa, bukan tidak ada kesalahan, bukan tidak ada kehilapan. Mereka kalau dia namanya Ibnu Adam, anak keturunan Adam, pasti dia berbuat dosa, pasti dia berbuat kesalahan, pasti dia berbuat. Namun mereka ini kalau diingatkan segera bertobat. Dan kita berharap saudara-saudara kita berbaik sangka kita kepada Allah, bahwa saudara-saudara kita itu dia berbuat dosa, melakukan kesalahan. Karena apa? Karena tidak tahu, karena belum tahu. Mudah-mudahan dengan selalu kita ingatkan, dia dapat hidayah, dia segera bertobat kembali ke jalan Allah. Insya Allah, ya. Maka kita harus sebagai hamba Allah, seorang yang harus, ya, kita terus tekun berdoa kepada Allah. Jadi seseorang yang terus tekun berdoa kepada Allah bukan berarti dia tidak ada masa-masa sulit. Pasti dia akan mendapatkan masa-masa sulit. Tapi terus kita berdoa kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Ya, makanya kalau ada kesempatan lisan ini doa aja kepada Allah. Daripada kita ghibah, daripada kita fitnah. Doa kita kepada Allah. Semua yang datang untuk kita pasti ya ada kebaikan. Alhamdulillah fi khairun insyaallah. Alhamdulillah fi khairun insyaallah. Banyak istighfar kita. Mohon ampun kita kepada Allah agar doa kita bisa diijabah oleh Allah. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Karena hanya Dia yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita. Karena Allah yang Maha tahu doa-doa kita tuh kapan diijabahnya. Allah yang Maha tahu. Sering banyak dikasih tahu, ya. Kalau anak kecil misalnya minta saat ini, dia baru bisa makan pisang, ya, dia makan bubur, kita kasih daging kambing, jelas nggak mungkin dia akan mau bisa memakannya. Oh, minta mobil dia untuk dibawa, nggak mungkin. Jadi Allah yang kita juga tahu anak kita itu sebatas apa yang dia butuhkan. Jadi kita berdoa, hanya berdoa saja. Jadi tetaplah kita berdoa kepada Allah. Tetap kita memilih bank syariah. Apapun kondisinya, tinggalkan bank riba, tinggalkan. Bukan bank konvensional, tinggalkan bank riba. Bank konvensional itu adalah usahanya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Tinggalkan. Tetap kita harus benci neraka, idamkan surga. Tetap itu. Ya. Dan yang paling penting kita tetap sabar. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi saat ini yang sudah kita ketahui, ya. Jadi kita sebagai pegawai tetap sabar. Tetap ikhlas apa yang sudah kita kerjakan hanya mengharap wajah Allah. Kalau kita sudah ikhlas mengharap wajah Allah dan kita bekerja niat ibadah, insya Allah kita tidak akan pernah merasa sedih. Kita tidak akan pernah merasa lelah. Kita tidak akan pernah merasa rugi. Itu kalau kita niatnya ikhlas mengharap wajah Allah. Kita tetap bersyukur karena kita masih bisa hidup di bangsa ini yang bisa menjalankan Islam secara kafah. Kita masih bisa membuka rekening di bank syariah. Kita bisa bertransaksi di bank syariah tanpa harus menggunakan bank ribawi. Masih bisa kita. Maka terus kita tetap berdoa kepada Allah. Ya. Karena kamu yang sedang menuju kehidupannya. Karena kita menuju kehidupan yang abadi. Ya, yaitu akhirat. Jangan sia-siakan sisa waktu ini untuk bermaksiat kepada Allah. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan. Orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, dari kesenangan dan kenyamanan. Lah, mereka itu dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan bahkan jiwa raganya yang dipertaruhkan. Ini kita merdeka seperti itu. Ya, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, dan jiwa raga menjadi korban. Siap dikorbankan jiwa raganya, hartanya, dipertaruhkan agar bisa merdeka. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita berharap semua yang mendengar hari ini di muhasabah malam ini, gantungan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gantungkan. Ma'ahifafillah. Dari sisa umur yang diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, manfaatkan untuk bertobat. Manfaatkan segera bertobat. Jangan tunggu nanti dulu. Lah, itu adalah hasil dari rekayasa syaitan ketika diajak kebaikan, diajak ntar dulu, kamu dulu deh, hati-hati. Maka ketika kita masih punya umur, Ana mengajak sebagian anak perbanyak istighfar, segera istighfar, bertobat kepada Allah. Hentikan maksiat kepada Allah sekecil apapun. Kita nggak tahu satu detik ke depan masih hidup. Mudah-mudahan ini kita dipertemukan oleh Allah, menjadi wasilah kita untuk dipertemukan nanti di jannah. Maka dengan cara ini, saya ingin mengajak kepada antum sekalian, saat ini juga ucapkan selamat tinggal bank konvensional. Dan saya berharap, ingin mengajak antum semua, hijrah, ayo ke bank syariah. Insya Allah, hidup berkah tanpa riba. Dan kuatkan tekad kita semua yang hadir. Di mana masih banyak masyarakat kita menggugat bank syariah. Dan untuk itu narasumber mengajak, jauhi konvensional wajib. Jauhi konvensional wajib. Karena apa? Karena konvensional merusak amal. Konvensional itu merusak amal. Ya, mudah-mudahan kita semua, kita berharap semua, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pilihlah syariah. Karena surga yang akan menanti Anda bila itu karena Allah. Mudah-mudahan antum tetap istiqomah, ya, karena akhir hidup kita Allah yang tahu. Jangan sampai di akhir kita masih bermaksiat kepada Allah, karena sudah diberitahu bahwa usaha perbankan konvensional itu riba. Itu ada di fatwa nomor 20 tahun 2001 di pasal 8. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Maka sisa umur yang ada, mari kita semua bermuhasabah diri. Jangan sampai di akhir hayat kita masih bermaksiat kepada Allah, karena Allah melihat hasil akhirnya, apakah kita bermaksiat ataukah kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dalam muhasabah malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di jannah. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya menasihati orang yang kebal atau nggak mau dinasihati, keras kepala gitu ya? Iya, keras kepala. Udah dinasihati masih juga bebel gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, Masya Allah. Kalau ada saudara-saudara kita ya, ketika kita nasihatin dia masih belum, tolong jangan jadi Tuhan kita. Disitulah kita diminta untuk sabar. Ketika kita niatnya ikhlas mengharap wajah Allah, mudah-mudahan kita akan sabar dalam menyampaikan, karena Allah hanya meminta kita menyampaikan wama arsalnaka bil haq basiro wa nazira. Jadi kita diminta tetap menyampaikan yang hak, sudah itu kita beri dia berita gembira, sudah itu kasih peringatkan. Hanya itu, tidak menghakimi. Biasanya mereka tidak bisa menerima itu karena kita sering menghakimi. Maka kita jangan jadi Tuhan. Kita berlemah lembut dalam menyampaikan bahwa kita sayang sama saudara kita. Kita menyampaikan itu karena kita sayang, karena kita ingin bertemu di jannah. Mudah-mudahan dengan kita lembut ya, dengan kita memberikan berita gembira, mudah-mudahan yang keras kepala tadi ya, dia bisa lembut kepalanya ya, dia bisa menerima ya. Tapi yang paling penting kita nggak boleh menghakimin dia ya. Mungkin hari ini dia belum bisa menerima, tapi setiap ketemu sampaikan dan ingatkan terus, ingatkan, jangan hakimi. Kita hanya diminta untuk mengingatkan. Wallahu a'lam. Karena ada pertanyaan, hukum hadiah garing diskon yang diberikan ketika mengisi kartu ini di bank konvensional atau di bank syariah? Semuanya bisa ini. Nah, siapa yang tanya tuh? Boleh diulangin. Hukum hadiah atau diskon yang diberikan ketika mengisi kartu. Nah, itu di bank konvensional atau di bank syariah. Akadnya kalau di bank syariah wadiah atau mudarobah. Nah, itu ada lagi hukum-hukumnya. Ya.
Jadi saya belum bisa menjawab karena pertanyaannya belum sempurna atau bisa salah nanti kalau saya jawab ya. Wallahu a'lam. Kita diharamkan untuk nyicil emas. Tapi kenyataannya di bank syariah ada yang melakukannya. Ini bagaimana? Berarti bank syariah juga melakukan riba. Waduh, ini langsung menghukumin ya. Iya, siapa yang mengharamkan gitu kan? Yang mengharamkan nyicil emas itu adalah Rasulullah dan keempat imam mazhab ya. Namun kenapa bank syariah melakukan cicilan emas? Karena bank syariah berpatokan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan ya, yang membolehkan menyicil emas. Karena di DSN MUI berpatokan kepada fatwanya Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menganggap emas itu bukan alat tukar ya, sebagai komoditas ya, seperti emas itu sebagai komoditas ya. Itu yang dilakukan. Nah, makanya kita yang sudah punya pemahaman bahwa ingin mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah, jangan ikutin. Tetap kita istiqomah menyatakan bahwa menyicil emas itu adalah haram. Jangan lakukan. Tapi kita jangan menghakimin ya. Jangan menghakimin mereka. Karena kita bukan kodi. Tapi kalau kita kodi bisa kita hakimin. Tapi kita hakimin diri kita. Contoh narasumber tetap menghakimin ya bahwa emas harus kontan kalau jual beli emas. Karena emas adalah barang ribawi. Ya, emas barang ribawi. Maka pada waktu saya masih sebagai pegawai atau sebagai pemimpin bank, waktu saya menjabat, ada produk ini saya tidak mau melakukan karena saya takut azab Allah. Ya, saya takut azab dan siap untuk menerima hukuman. Karena untuk zaman fitnah ini yang menjalankan kebenaranku siap harus dapat hukuman. Ya, karena memegang agama Allah ini pasti ada tadi tantangan-tantangan. Nah, siap nggak kita? Ya, nah itu yang paling penting ya. Maka dari itu kita yang sudah tahu, jadi bukan bank syariahnya yang melakukan riba, enggak. Jadi pelakunya. Karena apa? Pelakunya yang dia punya paham dan tentu dia yang melakukan tidak menganggap itu riba. Karena dia mengikuti Dewan Syariah Nasional yang membolehkan. Ya, kita bisa menilai dia tapi dia punya pegangan ya. Tapi kita harus menghukumi diri kita bahwa ya membeli emas secara cicilan riba itu karena kita mengikuti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Karena emas itu adalah komoditas riba dan uang itu masuk di dalam ilat sebagai alat tukar. Ya, saat ini uang sebagai alat tukar ya, emas juga itu alat tukar. Itu yang kita pahami ya. Jadi kalau yang dipahamin itu mereka yang mengikuti fatwa DSN pasti menganggap itu tidak riba. Jadi kita doakan agar betul-betul sesama muslim jangan saling menghukumi, kita saling melihat. Cuman kita sampaikan ya, kita sampaikan ini loh dari hadis Rasulullahnya. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak jangan kita hukumi, biarkan kita doakan agar dia dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada sambungan lagi pertanyaan, apakah nabung emas apakah dibolehkan dalam syariat Islam? Nabung emas, kalau kita punya emas kita tabung, itu artinya kita simpan. Ya, seperti orang tua kita dulu. Dia nabungnya di mana? Di rumahnya. Untuk apa? Untuk berangkat haji. Pas mau berangkat haji emasnya dijual. Nah, dalam jaga ini nggak ada masalah kalau emas yang ditabungkan ya. Kalau dia nabungnya di bank atau di manapun dia nabung, emas yang ditabungkan. Jadi bukan uang. Ya, emas yang ditabungkan. Kalau dia uang dia harus betul dapat emas, dia nabungnya emas. Kalau yang ditabungkannya emas, disimpan emas, nanti kita ambilnya juga emas, ya tidak ada tambahan itu nabung emas ini. Ya, tidak boleh ada tambahan. Nah, kita nabung misal 1 gram, nanti kita ambil juga 1 gram. Nabung 10 gram, nanti kita juga ambil 10 gram. Gak ada masalah kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Mau tanya lagi nih, di tempat saya ibu-ibu jamaah masjid itu mengadakan arisan kurban yang dibukanya tiap setahun sekali menjelang kurban. Kebetulan itu uangnya saya yang bawa, tapi saya masukkan ke bank syariah.
Dan tiap tahun itu iuran kurbannya nggak selalu sama, kadang 3 juta, kadang 3 juta, kadang kurang per ekornya, tapi setoran tiap bulannya tetap sama. Terus kalau gini hukumnya gimana? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Toib. Kalau kurbannya ini jadi arisannya bukan arisan kurban, arisannya arisan uang. Nanti uangnya bila dapat dibelikan untuk kurban. Ketika yang dapatnya harga kurbannya bisa berubah-ubah, kelebihannya aja untuk yang dapat itu. Jadi kalau misalnya 10 orang arisannya 300, jadi setiap dapat 3 juta gitu kan. Setiap tahun dapatnya tetap 3 juta, arisannya 300. Sementara kambingnya bisa dia dapat 2,5 juta, dapat 2,7 juta, tetap dapatnya 3 juta orang tersebut. Nah, selisihnya untuk orang tersebut nggak ada masalah kalau di situ. Tapi kalau kita arisannya arisan kurban kambing, itu bisa berubah-ubah, ini yang bermasalah. Ya, jadi itu arisannya arisan uang tetap. Ya, 300 dan tidak ada keuntungan bagi menjadi ketua atau yang menyimpan uangnya. Nggak boleh dapat manfaat di sana. Kalau nggak ada manfaat, tidak ada apa-apa, itu adalah tidak ada masalah. Ya, arisannya itu adalah ta'awun, ya, ta'awun ala birri wat taqwa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, wallahu alam.